Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 2 Oktober, kita akan bahas batik. Kenapa saya bahas batik? Karena kebetulan hari ini bertepatan pada Hari Batik Nasional. Semoga di channel Belajar Sejarah 17 kita bisa belajar batik, walaupun tidak secara terperinci maupun secara menyeluruh. Minimal rangkuman-rangkuman dalam channel sejarah kali ini bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih memahami batik secara bahasa, etimologi, sejarah, dan prinsip-prinsip di dalamnya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pemaparan tentang batik dan sejarahnya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar sejarah. Dan jangan lupa berikan komentar teman-teman terkait masukan maupun pengetahuan apapun itu, maupun request terkait sejarah apapun yang insya Allah akan kita buatkan videonya. Pertama, batik secara bahasa. Dikenal istilah batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengelolaannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Jadi pengelolaan batik ini sejak dulu memang dikenal sebagai sesuatu yang khas, tidak serta-merta atau tidak sembarangan pada awalnya. Karena bahkan ada kabar yang beredar bahwa di daerah Ponorogo, batik dikaitkan dengan magis atau magic gitu loh. Sehingga memang tidak sembarangan orang yang bisa membatik pada masa itu. Kemudian pengelolaannya diproses dengan cara yang khas. Jadi memang tiap-tiap daerah memiliki karakteristik batiknya masing-masing, baik dari corak, warna, dan juga pengelolaannya. Sebagai keseluruhan, teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya terkait oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai kewarisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Jadi batik ini sudah masuk ke dalam salah satu keajaiban atau warisan UNESCO yang ditetapkan sejak 2 Oktober 2009. Sehingga 2 Oktober hari ini merupakan Hari Batik Nasional yang telah ditetapkan oleh dunia internasional atau UNESCO. Teknik seni kain yang mirip batik dapat ditemukan pada berbagai kebudayaan di dunia seperti di negara-negara tertentu seperti Nigeria, Tiongkok, India, Malaysia, Sri Lanka, dan salah satunya Indonesia. Batik dari Ponorogo merupakan batik yang ada di pedalaman Jawa yang sangat terpengaruh terhadap kelangsungan membatik di kerajaan-kerajaan Jawa dari Mataram kuno hingga Mataram Islam. Sedangkan batik pesisir Indonesia dari Pulau Jawa memiliki sejarah akulturasi yang panjang dengan corak beragam yang dipengaruhi oleh berbagai budaya, serta paling berkembang dalam hal pola, teknik, dan kualitas pengerjaannya dibanding batik dari daerah lain. Jadi memang kalau bicara secara seni, batik ini memiliki berbagai macam bentuk, corak, pola, dan warna, teman-teman. Namun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Misalnya, batik yang berada dari Ponorogo misalnya, sangat berpengaruh terhadap metode membatik kerajaan-kerajaan dari Mataram kuno dan Mataram Islam. Sedangkan dari pesisir Jawa gitu kan, seperti Pekalongan dan sebagainya macam, itu lebih maju lah, atau tidak terlalu tradisionalis dan lebih maju baik secara pola, teknik maupun kualitas. Dan secara etimologi, batik berasal dari bahasa Jawa yang artinya ambatik, yang dihasilkan dari lakuran kata amba yang berarti lebar dan luas, merujuk kepada lain, dan nitik yang berarti membuat titik, dan kemudian perkembangan menjadi istilah bahasa Jawa sehingga menjadi batik yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Kata dalam bahasa Jawa, batikan, juga dapat bermakna sebagai menggambar atau menulis. Istilah batik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi batik. Karena dengan mengganti huruf TH yang tadinya batik sebagai batik, dikarenakan orang non-Jawa tidak bisa melafadzkannya dengan mudah. Jadi bahasa batik tadi diserap kepada bahasa Indonesia menjadi batik yang tadinya batik. Kalau saya mungkin karena orang Jawa akan mudah menyebutkannya batik gitu kan. Tapi kemudian kalau ini disebutkan oleh teman-teman kita dari Sumatera, Kalimantan, Papua misalnya, mungkin agak sedikit kesulitan, sehingga secara bahasa Indonesia dipermudah menjadi batik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batik didefinisikan sebagai kain bergambar yang pembuatannya secara khusus
dengan menuliskan atau menerapkan lilin atau dalam bahasa Jawa malam pada kain itu, yang kemudian pengelolaannya melalui proses tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa batik dapat merujuk kepada proses maupun hasil bersifat bendawi dari proses tersebut. Batik juga disebutkan berasal dari Melayu kuno, yakni ba, yang merupakan imbuhan dari kata kerja tik, yakni titik. Jadi batik berarti membuat titik secara bahasa Melayu. Sementara kata batik itu sendiri baru saja secara tertulis ditemukan pada tahun 1641 atau 1641 dalam dokumen pengiriman barang dari Batavia atau yang hari ini disebut dengan Jakarta ke Bengkulu. Sedangkan menurut pakar batik Belanda, Raufer, pada tahun 1914 atau 1914 mengatakan referensi pertama tentang batik ini merujuk ke tahun 1520. Baik teman-teman, itu sejarah batik secara etimologi dan bahasa. Hari ini kita akan bahas lebih mendalam terkait sejarah batik di Indonesia. Adapun sejarah batik di Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit, penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa, dan beberapa catatan. Pengembangan batik banyak dilakukan zaman kerajaan atau Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada Kesunanan Surakarta dan Yogyakarta. Keberadaan kegiatan batik tertua berasal dari raja yang masih bernama Wengker atau Wengker dalam bahasa Jawa. Sebelum abad ke-7, kerajaan di Jawa Tengah belajar batik dari Ponorogo. Jadi memang pada awal mulanya batik ini berasal dari Ponorogo atau pengembangannya lebih banyak di Ponorogo. Sehingga banyak raja-raja dari Jawa Tengah mempelajari batik dari Ponorogo. Walaupun kemudian batik antara batik Jawa Tengah dengan batik Ponorogo, misalnya batik Solo dengan batik Pekalongan, dengan batik Jawa Barat, dan yang lainnya memiliki karakter perbedaan yang beragam. Karena batik berasal dari Ponorogo agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah, hanya saja memang karakternya sedikit berbeda teman-teman. Batik Ponorogo, batik yang dihasilkan rata-rata berwarna hitam pekat atau biasa disebut dengan batik irengan, atau dalam bahasa Indonesia batik iteman lah. Karena yang dekat dengan unsur-unsur magis, yang tadi saya bilang, sangat dekat dengan unsur-unsur magis, kemudian klenik dan sebagainya macam, sehingga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Jadi memang adopsinya dari Ponorogo, tapi kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah mengembangkan batik menjadi lebih modern, lebih bervariatif, dan tidak ada unsur magis di dalamnya. Di kerajaan Majapahit, bangsawan Wengker menempati keraton di Wengker dekat istana Wilwatikta Majapahit, sehingga pengaruh batik Wengker dikembangkan pula oleh kerajaan. Pada abad 15 di desa Mirah, Joko Luncur, anak dari Lurah Golan, memasuki rumah Lurah Mirah ketika mencari ayam jagonya. Terlihat Dewi Amira sedang membatik. Jadi itu sejarahnya teman-teman. Eksistensi batik Ponorogo hingga abad ke-20 merupakan surga bagi para pembatik, karena produksi batik di Ponorogo melampaui industri batik di Jawa Tengah maupun di Yogyakarta, yang kemudian diambil oleh pengepul batik dari Surakarta, Yogyakarta, dan Pekalongan. Jadi pada awalnya para pengepul-pengepul batik ini ngambil batiknya dari Ponorogo. Karena memang cikal bakalnya dikenalkannya batik secara tradisionalis, secara unsur, secara konsep awalnya memang dari Ponorogo. Barulah kemudian dikembangkan oleh raja-raja Jawa untuk sifatnya industrial dan dipakai untuk pakaian-pakaian para bangsawan. Kesenian batik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau abad ke-19 awal. Nah, teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Jadi nggak hanya di Indonesia, teknik membatik juga meluas di beberapa negara, seperti misalnya Afrika Barat, Nigeria, Kamerun, dan Mali. Serta di Asia seperti di India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan salah satunya adalah Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Nah, jadi kalau dulu sebelum abad 20 sampai pada abad 20 akhir, teman-teman, batik belum ada seperti saat ini, yaitu batik cap atau batik cetak. Yang ada hanya batik tulis. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat metode-metode membatik di tempat produksinya, itu ada yang dilukis seperti itu. Nah, itu telah dengan cutting gitu kan. Nah, itu metode yang kemudian dikenal dan dipakai di masa lalu. Namun sejak abad 20, tepatnya pasca Perang Dunia I,
berakhir atau tahun 1920 barulah dikenalkan batik cap gitu loh. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluargaan kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Awalnya kegiatan membatik terbatas pada orang keraton saja dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar. Jadi dulu batik itu nggak boleh dipakai oleh saya misalnya, nggak boleh. Yang pakai itu cuman kerajaan, bangsawan, raja, dan para keluarganya. Jadi orang-orang jelata, rakyat biasa itu belum diperkenankan memakai batik. Oleh karena banyak pembesar tinggal di luar keraton, nah ini sejarah kenapa batik kemudian bisa kita pakai dan diperjualbelikan hingga detik ini adalah karena banyak pembesar-pembesar keraton yang kemudian tinggalnya di luar daripada wilayah keraton. Maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh masyarakat luas atau di sini disebutnya masyarakat jelata pada masa itu. Dan selanjutnya meluas hingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Jadi awalnya memang dari kerajaan. Batik ini memang pakaian kerajaan, pakaian sultan lah kasarnya. Lalu kemudian ditarik ke masyarakat biasa sehingga menjadi sebuah pekerjaan bagi ibu rumah tangga untuk mengisi keluangan waktu mereka. Sehingga hari ini menjadi produksi batik yang salah satu terbesarnya ada di Indonesia. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli. Ini sebelum adanya pewarna tekstil, teman-teman. Jadi dahulu itu pewarnanya itu pakai pakaian atau bahan-bahan yang alami. Sehingga batik yang dikenakan pun cenderung sangat lebih aman dibanding yang kita pakai saat ini. Walaupun memang secara warna mungkin tidak semenarik dan sepekat yang kita pakai saat ini. Adapun bahan-bahan yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri. Di antara lain adalah pohon mengkudu, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Jadi sangat organik, sangat alami. Dan saya cukup menarik dan belum menemukan, dan saya mungkin akan cari tahu, apakah hingga detik ini, di era modern hari ini, di tengah gempuran pewarna-pewarna tekstil, masih ada perusahaan batik yang kemudian memakai bahan-bahan alami seperti yang saya sebutkan tadi. Silahkan teman-teman, kalau ada yang tahu referensinya boleh komentar di bawah, nanti biar kita kunjungi tempatnya. Jenis batik di Indonesia terbagi beberapa, di antaranya yang sangat terkenal adalah batik Pekalongan, batik Kalimantan, batik Papua, batik Maluku, batik Nusa Tenggara, batik Sumatera, batik Bali, dan batik Cianjur. Jadi hampir dari Sabang sampai Merauke sebetulnya hari ini semuanya punya karakteristik batiknya masing-masing. Kebetulan beberapa waktu lalu saya habis ketemu dengan salah satu senior direktur di salah satu BUMD memberikan saya batik, dan yang diberikan adalah batik Bogor dengan khasnya yang sangat menarik. Jadi terkait sejarah batik demikian teman-teman. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat kawan-kawan, mungkin ada, oh Mas Ramdan ini kelewat, oh Mas Ramdan ini salah, silahkan koreksi di kolom komentar supaya kita perbaiki dan belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar sejarah.